padang pasir yang gurun dan tandus. Tidak ada kendaraan, tidak ada gedung, tidak ada mall. 1400 tahun yang lalu, di situ ada sebuah peristiwa. Peristiwa ini adalah peristiwa perang. Peristiwa ini diawali oleh kaum kafir Quraisy yang mengejek dan menindas kaum muslimin yang ada di Mekah. Coba teman-teman ada yang tahu nggak Kakak Ibrahim hari ini kakeknya mau ngapain? Kalau tadi Kakak Jumpa anak pidato, kalau Kakak Ibrahim ngapain? Tadi apa? Berkisah, betul. Siap mendengarkan? Ih, seru banget kisahnya teman-teman. Yuk silakan Kakak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pada lemes nih. Bulan puasa harus semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Asep sebagai kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang saya cintai dan teman-teman yang saya sayangi. Saya akan berkisah tentang sebuah peristiwa. Saya mulai ya kisahnya. Teman-teman sekalian, bayangin kalian ada di padang pasir yang gurun dan tandus. Tidak ada kendaraan, tidak ada gedung, tidak ada mall. 1400 tahun yang lalu, di situ ada sebuah peristiwa. Peristiwa ini adalah peristiwa perang. Peristiwa ini diawali oleh kaum kafir Quraisy yang mengejek dan menindas kaum muslimin yang ada di Mekah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin kaum muslimin tidak ingin membalas perbuatan dari kaum kafir Quraisy. Tapi yang bernama mengejek dan menindas tetap saja dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang dimiliki pun mengusir
saudara Ibrahim ini, mereka diterima sangat baik oleh para orang-orang yang ada di Madinah. Nah, orang-orang yang berdagang ke Mekah itu diusir oleh kaum kafir Quraisy karena mereka iri oleh kaum muslimin yang diterima sangat baik oleh para orang-orang yang ada di Madinah. Nah, mereka pun akhirnya ingin mengajak perang para kaum muslimin. Nah, Nabi Muhammad pun mengumpulkan para sahabatnya. Nah, kayaknya pada ngobrol nih, para sahabat yang terkumpul oleh Nabi Muhammad ternyata jumlahnya ada 313. Nah, mungkin terlihat besar ya, tapi nanti sampai kita lihat musuhnya. Nah, Nabi Muhammad pun dengan para sahabat mendatangi medan perang. Nah, mereka terkejut karena ternyata pasukan musuh ada 1.000 orang. Nah, coba dipikirkan secara kata 13 melawan 1.000 orang. Siapa yang menang? Ada yang jawab? Terus nanti ya kita lihat. Nah, perang diawali dengan 3 sahabat Rasulullah melawan 3 orang dari kaum kafir Quraisy. Nah, dengan singkat, para sahabat Nabi memenangkan pertandingan 3 lawan 3. Nah, lalu perang besar-besaran pun dimulai. Perang besar-besaran ini di perang besar-besaran ini langsung dimulai dengan 70 orang ditawan dan 70 orang dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, yang menang ternyata 313 orang dari kaum muslimin bersama Nabi Muhammad. Nah, sebelum berperang ternyata Nabi Muhammad membaca doa. Doanya seperti ini: Ya Allah, jika kaum muslimin kalah hari ini, maka tidak ada lagi yang menyebutmu di bumi ini. Kau menangkanlah kaum muslimin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus kaum muslimin pun menang. Akhirnya 70 orang meninggal, 70 orang ditawan, yang lainnya lari terbirit-birit. Nah, setelah itu kembali ke kota Madinah dan tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Nah, saya masih ada satu cerita lagi nih. Jadi kalau masih pada ngobrol kayaknya aku gak mau ceritain. Oke, coba suaranya di silent semua, didengarkan kakak Ibrahimnya. 1, 2, 3. Hop. Saya mulai ya ceritanya. Cerita ini diawali oleh seorang ulama. Nah, ulama ini sudah berganti-ganti pondok pesantren, tetapi tetap saja tidak bisa membaca Quran. Nah, namun dia izin kepada ustaz dan ustaznya untuk pulang kampung dan tidak belajar lagi. Namun dia capek dia mengatakan pelajaran itu. Lalu dia pun istirahat. Nah, pada istirahat itu tiba-tiba hujan dan dia berteduh di sebuah gua. Nah, di gua itu dia melihat ada air menetes di atas batu dan dia kaget karena batunya bisa bolong karena air bergerak. Maka di dalam hati dia berpikir, kalau air bisa membawa batu, kenapa aku tidak bisa belajar membaca Quran? Lalu dia pun balik lagi ke pondok pesantrennya dan dia izin kepada ustaz-ustaznya untuk belajar lebih giat dan lebih rajin lagi. Nah, akhirnya pun dia dikenal luas. Yang tahu nama ulama ini siapa? Nggak ada yang tahu? Saya kasih tahu ya. Namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini adalah ulama yang terkenal sangat luas. Dulu itu dia berpikir dia tidak bisa, tapi sekarang dia belajar dengan lebih rajin dan lebih giat. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari 2 cerita ini? Apa yo pelajaran yang bisa dipetik? Hikmahnya ada yang tahu?